Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Monik Aniputra, masih dalam channel Couple Tablik. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah, amma ba'd. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wahai saudaraku sesama muslim, kali ini kita masih membahas sekolah panguripan yang fokusnya adalah pada keluarga. Nah, mungkin saat ini kita akan membahas tentang peran wanita di dalam keluarga tentunya. Peran wanita di dalam keluarga itu ada dua, memiliki dua peran, yaitu peran sebagai ibu dan peran sebagai istri. Nah, banyak wanita di luar sana yang galau di antara dua peran ini, mana yang lebih dulu dan mana yang kedudukannya lebih tinggi dibanding yang lain. Apakah peran sebagai istri itu harus didahulukan, istri yang baik, atau peran sebagai ibu yang harus dinomorsatukan di dalam sebuah rumah tangga. Nah, kali ini kita akan membahas atau sedikit ngobrol tentang hal itu gitu, supaya semoga apa yang kita obrolkan ini bisa membantu memberikan jawaban kepada rekan-rekan atau saudaraku sesama muslim. Nah, mungkin terlebih dahulu kita bisa menyimak sabda dari Rasulullah SAW. Beliau mengatakan bahwa wanita yang paling baik yaitu wanita yang pandai mengendarai unta. Wanita Quraisy yang terbaik yaitu yang besar kasih sayangnya kepada anak kecil dan pandai mengurus harta suaminya yang sedikit atau miskin. Dari hadis ini ada beberapa hal yang menurut kita agak aneh nih. Yang pertama, kenapa Rasulullah menganggap bahwa wanita yang paling baik yaitu wanita yang pandai mengendarai unta? Nah, ternyata perumpamaannya adalah apabila ada wanita yang pandai mengendarai unta, dianggap wanita tersebut pandai mengurus keluarganya. Nah, yang kedua, kenapa Rasulullah menganggap bahwa wanita yang baik adalah wanita yang pandai mengurus harta suaminya yang sedikit atau yang miskin tadi? Karena apabila harta suaminya itu banyak atau suaminya itu kaya, tidak akan sulit untuk mengatur atau mencukup-cukupkan. Akan lebih mudah karena berapapun yang kita minta, berapapun yang kita butuhkan pasti akan ada, karena pasti akan diberi. Yang paling sulit adalah saat harta dari suami atau penghasilan yang diberikan kepada kita itu sedikit. Maka ini akan memacu kita untuk lebih kreatif lagi mencukup-cukupkan. Karena tugas istri di rumah adalah sebagai menteri keuangan, yang mana mengatur keuangan sebaik-baiknya. Sehingga di sini diucapkan bahwa oleh sang Rasul bahwa istri yang baik salah satunya adalah istri yang pandai mengatur harta suaminya yang sedikit. Kalau yang banyak mah semuanya bisa, karena lebih mudah, berlebih-lebihan gitu ya. Dan juga sebagai perempuan itu harus bisa memposisikan dirinya sebagai ibu yang baik bagi anak-anaknya dan istri yang baik bagi suaminya. Rasulullah juga pernah memuji wanita Quraisy. Beliau mengatakan bahwa wanita Quraisy adalah sebaik-baik wanita Arab. Merekalah yang paling belas kasih terhadap anaknya dan yang paling perhatian terhadap urusan suaminya. Nah, dari sabda Rasul ini paling tidak kita bisa menyimpulkan bahwa kedudukan dua peran itu sebagai ibu dan sebagai istri itu sama pentingnya dan tidak memiliki kedudukan yang satunya lebih tinggi daripada yang lain, sama-sama mulianya. Nah, sekarang mungkin kita kepingin tahu bahwa jika kita kepingin jadi istri yang baik terhadap suami atau bagi suami kita tuh yang seperti apa? Kalau yang ideal yaitu
seperti Ibunda Khadijah radhiyallahu anhu. Itu adalah sosok perempuan yang ideal bagi suami, yang mana Ibunda Khadijah adalah satu-satunya wanita, satu-satunya orang yang mempercayai Rasulullah saat semua meragukan Rasulullah. Satu-satunya perempuan yang mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi Rasulullah. Saat Rasulullah dilanda ketakutan, maka Ibunda Khadijah mampu memberikan rasa aman, rasa nyaman. Bahkan Ibunda Khadijah bersedia mengorbankan semua harta. Kita pasti sudah tahu bahwa beliau adalah orang terkaya di Arab pada saat itu, di Mekah pada saat itu. Tapi di akhir hayatnya beliau tidak memiliki harta apapun. Bahkan untuk pembungkus kain kafan dirinya, beliau hanya minta 1 helai sorban sang Rasul. Bisa disimpulkan betapa pengorbanan beliau itu tanpa syarat. Cintanya tanpa syarat kepada Rasulullah. Unconditional love. Tidak heran Ibunda Khadijah memiliki posisi yang sangat istimewa sebagai istri di hati Rasulullah. Bahkan saat Rasulullah memenangkan peperangan di Mekah, saat semuanya sudah usai, selesai berperang, semua sahabat pulang ke rumah masing-masing, ke istri masing-masing, Rasulullah justru tidak pulang ke rumah. Rasulullah justru pulang atau menuju ke makam Ibunda Khadijah. Beliau di situ mengungkapkan rasa kangennya, karena Rasulullah memang sering sekali ke makam Ibunda Khadijah sekedar untuk mengungkapkan kerinduan, bukan untuk hal yang syirik. Di situ beliau berkata, "Anta sadaqti ya Khadijah, anta sadaqti ya Khadijah." Engkau benar wahai Khadijah, engkau benar wahai Khadijah. Karena Ibunda Khadijah adalah satu-satunya orang yang selalu menyemangati Rasulullah dengan mengatakan bahwa suatu saat kita umat Islam akan memenangkan peperangan di Mekah, akan dilihat oleh seluruh dunia di bawah kepemimpinanmu wahai suamiku Rasulullah. Maka ketika hal itu terwujud, justru beliau tidak bisa menyaksikan hal itu. Nah, kemudian tentu saja sekarang kita kepingin tahu gimana caranya supaya kita bisa menjadi istri yang baik dan ibu yang baik. Gitu ya. Ada beberapa tips yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah jadilah ibu yang cerdas. Cerdas itu pilihan, tapi jadi ibu sebaiknya pinter atau cerdas. Salah satunya adalah melalui jalur pendidikan, baik pendidikan yang formal maupun tidak formal. Kenapa jadi ibu harus cerdas? Karena riset membuktikan bahwa kecerdasan seorang anak itu dimulai dari asuhan sang ibu. Jadi ini tiada lain, rumah merupakan sekolah pertama bagi seorang anak, gitu ya. Pendidik pertama, madrasah pertama adalah ibu. Maka ibu harus tahu banyak akan banyak ilmu, ya. Jangan pernah kita itu keblinger dengan karir yang kita miliki. Biasanya ketika kita berkarir, kita banyak tidak di rumah, kita disibukkan oleh karir itu sehingga kita melupakan fungsi ibu sebagai pendidik sang anak. Maka kita menyerahkan semuanya pada pembantu asisten rumah tangga. Seakan-akan ketika kita menyekolahkan anak di one day school, maka kita memasrahkan semuanya kepada sang guru, sehingga kita pulang hanya tinggal leha-leha saja. Hal itu sangat salah, wahai saudaraku sesama muslim. Anak merupakan salah satu modal amal jariah dan mesti dididik dengan pendidikan yang terbaik. Maka kalau kita pinter, maka kepandaian kita itu pakailah untuk mendidik anak-anak kita yang ada di rumah supaya kita bisa memiliki anak yang soleh dan solihah. Yang kedua, memiliki sikap rela berkorban.
Maka kita istri wajib memiliki sikap rela berkorban demi kemaslahatan rumah tangga. Demi kemaslahatan rumah tangga. Jadi jangan sampai kita itu transaksional. Suami saya kasih berapa sih? Wong bojoku mek ngekei sakmono. Orang suami saya cuma ngasih segini. Kenapa saya harus berkorban sekian banyak? Nah, jangan pernah mengedepankan ego, wahai saudaraku. Karena ketika kita menjadi istri, seyogyanya dibutuhkan sikap yang ekstra sabar. Lakukan semua pengabdian kita sebagai istri lillahi ta'ala, hanya mengharap ridhonya. Jangan pernah berharap imbalan dari siapapun, apakah itu dari suami ataukah itu dari anak. Ketika kita mengabdikan diri pada keluarga, sekali lagi kita tata niat kita lillahi ta'ala, hanya mengharap ridhonya. Maka ketika kita mendidik anak, lalu kemudian anak itu banyak ngeyel kepada kita, ya jangan gak usah marah-marah. Kamu itu anak tidak mau diuntung, tidak tahu diuntung. Ibu itu sudah mengandung kamu 9 bulan, sudah mendidik kamu bla 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 bla. Wah, omelannya 1 kilometer panjangnya. Ingat bahwa ketika kita mengandung anak, melahirkan anak, betapa bahagianya kita. Jadi jangan sampai kita mengharapkan hal imbalan. Jangan mengharapkan imbalan dari anak-anak kita ketika kita sudah melakukan hal-hal tadi. Demikian pula oleh suami. Jangan pernah membandingkan, suami sudah memberi sekian maka pengorbanan saya sekian saja. Jangan. Wafakkanlah diri kita kepada keluarga. Berikanlah cinta tanpa syarat kita kepada anak dan suami kita. Insya Allah akan mengganti semuanya. Karena kebaikan istri sebiji sawi pun akan diperhitungkan oleh Allah dan akan dibayar lunas nantinya. Maka hanya satu niatnya, mengharap ridho Allah. Yang ketiga, jangan pernah menyakiti suami. Nah, yang namanya menyakiti ini bermacam-macam, wahai saudaraku. Yang pertama, kadang-kadang kita itu tanpa sengaja mungkin ya memiliki volume suara atau bersuara lebih tinggi daripada suami, atau bahkan sering membantah, gak nurut terhadap perintah suami. Ketika suami datang, justru kita story atau kita jejali suami dengan cerita-cerita keluhan-keluhan kita yang gak enak. Atau kita meremehkan suami ketika suami hanya memberikan kita uang yang sedikit. Kita banyak mengeluh terhadap kekurangan-kekurangan suami. Dan celakanya kita ini mengeluhkan kekurangan suami dan semua permasalahan keluarga ini pada orang lain. Hal itu yang bisa menyakiti hati suami kita. Nah, wahai saudaraku sesama muslim, ini adalah hal yang paling penting. Ketika kita bicara menyakiti hati suami, ini hal yang paling penting. Jangan pernah kita lakukan karena kita tetap butuh ridho suami. Kita akan butuh ridho suami supaya kita bisa sukses. Karena bukankah kita sebagai istri ketika sudah menikah, maka kita wajib mengabdinya, wajib menurutnya pada suami, bukan lagi pada orang tua. Jangan pernah membantah suami, perintah suami, terutama dalam kebenaran, apapun alasannya. Dan kemudian jangan pernah menolak suami, ajakan suami untuk tidur dengan alasan apapun. Walaupun kita sedang capek, ingat bahwa kita punya banyak peran. Ibu-ibu, kita punya banyak peran. Peran sebagai istri dan peran sebagai ibu. Maka dua-duanya harus balance. Tidak boleh berat sebelah. Jangan mentang-mentang kita sudah kerja seharian di luar rumah, maka giliran harus melayani suami yang capek lah, yang pusing lah, dan lain sebagainya. Ketika suami marah, kita 2 kali lebih marah. Ngerti ya? Allah tidak suka hal itu. Kemudian, selalulah memiliki wajah yang menyenangkan saat ditatap oleh suami. Selalulah tersenyum. Walaupun suami sedang marah, maka kita tidak boleh ikut-ikutan terpancing marah. Atau suaranya lebih tinggi daripada suami kita dengan dalih membela diri, menjelaskan dan lain sebagainya. Dengarkan saja. Dengan diam, tersenyum dan tetap menyajikan kelembutan.
Gimana caranya? Ketika mendengarkan suami marah, tetaplah di dalam hati kita isi dengan zikir, istighfar, ataupun sholawat, supaya tetap dingin. Dan kemudian bisa mengalirkan dingin, rasa dingin tadi, ayam tadi tetap ke kepala, sehingga kepala kita tetap bisa dingin. Ya. Dan jangan pernah membandingkan suami kita dengan orang lain, dengan suami-suami yang lain. Coba lihat Pak X, Pak A, Pak B, itu demikian. Lah kamu, apa yang bisa kamu berikan? Yang di sana bisa kasih mobil ke istrinya, lah kamu bisa kasih apa? Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu, jika istri menyakiti suaminya di dunia, maka calon istrinya di akhirat dari kalangan bidadari akan berkata, janganlah engkau menyakitinya. Semoga Allah mencelakakanmu, sebab ia hanya sementara berkumpul denganmu. Sebentar lagi ia akan berpisah dan akan kembali kepada kami. Nah, maka kan keinginan kita itu sehidup sesurga, berkumpul kembali dengan suami kita, menjadi salah satu bidadari surganya. Tapi kalau kita menyakiti suami kita selama di dunia, akankah kita masih menjadi bidadari surganya kelak? Yang keempat, selalulah meminta izin atau mengkomunikasikan segala hal kepada suami kita. Selalulah bertukar pikiran, membutuhkan pendapat beliau. Karena bagaimanapun beliau adalah imam kita. Supaya tidak ada miscommunication, curiga, syakwa sangka dari suami kita kepada kita. Nah, ini yang penting. Yang kelima, selalulah berhias untuk suami. Biasanya para istri ini ketika sudah menikah ya sudah. Kalau dulu pada waktu masih pacaran mungkin selalu berhias cantik untuk calon suaminya, ya. Tapi ketika sudah menikah ya sudah, di rumah pakai baju kebesaran istri yaitu daster gitu ya. Kemudian boro-boro berhias, bedaan aja nggak pernah kalau di rumah. Tapi giliran diajak pergi sama suaminya, wah berhias secantik mungkin. Lalu pertanyaannya, untuk siapakah kita berhias? Ketika kita berhias untuk mereka yang di luar sana, nggak ada pahala untuk kita. Tapi ketika kita berhias secantik mungkin setiap hari untuk suami, maka tersaji banyak pahala untuk kita. Ya. Yang keenam, menjaga kebersihan rumah dan merawat dengan baik. Termasuk menjaga kebersihan diri. Kalau tadi berhias secantik mungkin di depan suami setiap harinya, jangan lupa selalu tampil wangi di depan suami. Bersih, wangi, cantik di depan suami. Kalaupun kita memakai baju santai, mungkin saran saja, daster dipakai pada waktu tidur. Kalaupun kita memakai daster setiap harinya, kalau misalkan kita sedang menyambut suami, maka sedikit berhias dan juga memakai baju yang sedikit bagus. Atau jangan hanya pakai daster terus setiap hari. Giliran pergi bajunya bagus-bagus gitu ya ibu-ibu ya. Kalau bisa di rumah juga pakai baju yang bagus. Bukankah kita ini berhias hanya untuk suami supaya dapat pahala? Dan ketika suami datang, selalu sunggingkan senyum, salam, dan salim kepada beliau. Kalaupun ada permasalahan yang ingin dikeluhkan, diceritakan kepada suami, nanti dulu. Tunggu, sambut suami, bawakan tasnya, copot sepatunya, kemudian ajak makan dulu gitu ya. Ajak makan atau siapkan mandinya, ajak makan. Nah, setelah beliau makan selesai bersantai, baru kita menyampaikan berita atau keluhan atau apapun. Tapi jangan lupa diolah dulu supaya apa? Supaya tidak menambah beban dari suami kita. Nah, menjaga kebersihan rumah dan merawat dengan baik itu tentu saja mungkin sudah biasa dilakukan oleh para kaum ibu ya. Bersih-bersih rumah, beres-beres rumah, lalu merias rumah dengan baik supaya menjadi baiti jannati bagi semuanya. Nah,
Kira-kira itulah tips yang bisa saya sampaikan untuk para ibu, para istri supaya tidak galau lagi bahwa ternyata di antara dua peran, ibu yang baik dan istri yang baik memiliki kedudukan yang sama. Mengingat kita memang punya dua peran itu dan tidak bisa saling mengalahkan tapi saling melengkapi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.